Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cake yang masih viral aja nih sampai sekarang. Bahkan di negeri asalnya sendiri, jenis cake ketagih atau biasa disebut juga sebagai moist cake itu ada sampai jilid keduanya. Salah satu yang menarik perhatianku yaitu cake ketagih cantik ini. Dan ternyata setelah aku buat, nggak cuman cantik tapi rasanya enak banget. Apa teman-teman bisa tebak ini rasa apa? Ini bukan rasa strawberry apalagi Oreo Blackpink ya, tapi ini adalah Rose Bandung Moist Cake. Kenapa namanya Bandung ya? Apa berasal dari Bandung? Bagi teman-teman yang penasaran, harus simak video ini sampai selesai karena akan aku jelaskan sambil memperlihatkan bagaimana cara membuatnya. Yuk, kalau gitu langsung aja kita lihat gimana cara membuatnya. Pertama-tama kita siapkan kukusannya dulu. Kalau kamu menggunakan kukusan dengan panci datar, lapisi dulu tutup pancinya dengan kain ya. Lalu siapkan wadah. Masukkan 1 butir telur ukuran sedang. Setelah itu kita tambahkan gula sebanyak 200 gram. Kedua bahan ini akan kita kocok hingga semuanya tercampur rata dan adonannya berubah menjadi pucat. Jika sudah seperti ini, kita bisa tambahkan 250 ml susu cair. Ini aku menggunakan susu UHT. Kalau teman-teman menggunakan susu bubuk, bisa gunakan 1 saset lalu dilarutkan dengan air hingga volumenya sama dengan yang aku gunakan. Lanjut, kita aduk rata semuanya hingga gulanya larut. Dan setelah itu, kita bisa masukkan 100 ml minyak. Aku menggunakan minyak sayur biasa. Teman-teman bisa menggantinya dengan minyak yang lain, atau jika teman-teman ingin menggunakan margarin cair, bisa ya. Tapi nanti hasil kuenya teksturnya akan sedikit berbeda dengan yang menggunakan minyak ini. Yang menggunakan minyak, teksturnya akan lebih moist dibanding yang menggunakan margarin. Setelah tercampur rata, bisa kita tambahkan 220 gram terigu. Ini aku memakai terigu serbaguna. Ini terigu dan bahan-bahan kering lainnya akan aku saring, agar nanti bahan-bahan keringnya ini lebih mudah untuk dicampur dan tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya akan aku tambahkan 30 gram maizena. Lalu karena kita menggunakan minyak, jadi aku tambahkan 1/4 sendok teh garam agar nanti gurih hasilnya. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue. Gunakan baking powder dan soda kue yang berkualitas baik, masih aktif, dan tidak expired. Aku sendiri menggunakan baking powder double acting. Intinya kue ini itu mengembang karena ada bantuan dari baking powder dan soda kue. Jadi pastikan bahan-bahan tersebut yang kamu gunakan masih aktif agar kue kamu mengembang dengan baik. Selanjutnya ini nih yang ngebuat kue kita dinamakan Rose Bandung. Kita tambahkan 1 sendok teh pasta rose. Rose Bandung sendiri merupakan rasa yang populer banget di Malaysia, Brunei, dan Singapura. Bagi teman-teman yang tinggal di sana pasti sering dengar ya dan familiar banget dengan rasa ini. Biasanya teman-teman di negeri jiran ini menggunakan sirap rose. Tapi ini aku menggunakan pasta rose aja di mana bisa didapatkan dengan mudah di Indonesia. Dan ini aku siapkan loyang ukuran 20 cm. Loyangnya sudah aku oles margarin dan beri baking paper. Setelah itu, aku pastikan adonannya semua sudah tercampur rata dan jika semua tercampur rata, bisa kita masukkan ke dalam loyangnya. Dan ini adonannya sudah siap semua, kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan tadi. Kukus dengan api sedang aja selama 30 menit hingga matang. Dan ini kira-kira sudah 30 menit kita mengukus dan kuenya sudah matang. Ini aku tes tusuk sebentar. Bisa teman-teman lihat tidak ada adonan yang menempel ya, ini tandanya sudah matang. Bisa kita angkat dan kita dinginkan. Sambil menunggu si kuenya dingin, bisa kita buat krimnya. Krimnya sendiri ini aku buat ala Gulapedia ya. Pertama masukkan 200 ml susu. Ini aku pakai susu UHT biasa, lalu kita tambahkan 200 ml susu evaporasi. Kalau kalian ingin menggunakan full susu UHT bisa ya. Tapi mungkin akan ada sedikit perbedaan di cita rasanya nanti. Selanjutnya kita masukkan 80-100 gram susu kental manis. Sesuaikan tingkat kemanisannya dengan selera kamu ya.
Setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh agar-agar bening, 1 sendok makan tepung maizena, dan semua bahan ini akan aku aduk rata sebelum kita masak di atas kompor. Jika semua sudah tercampur rata, kita masak adonan krimnya ini menggunakan api sedang hingga mendidih. Aduk terus selama memasak biar nggak ada yang menggumpal dan tidak gosong. Dan ini bisa teman-teman lihat ya, udah mendidih. Jadi pinggirannya sudah banyak gelembung-gelembung seperti ini. Dan kita bisa matikan apinya. Lalu tambahkan 100 ml susu. Ini aku ada tambahin susu di belakang. Fungsinya biar tidak terbentuk kulit pada krimnya nanti. Dan yang terakhir kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Aduk semua bahannya hingga tercampur rata. Oh ya, aku belum jelasin ya, Bandung itu maksudnya apa? Apakah kota Bandung? Bukan ya, Bandung itu adalah kata dari bahasa Melayu yang artinya 2 serangkai. Jadi, ros Bandung sendiri biasanya campuran antara susu dan sirup ros. Dan itu sepengetahuanku aja, tapi kalau ada teman-teman yang lebih tahu nih tentang detail kenapa dinamakan ros Bandung, bisa tulis ya di kolom komentar. Lanjut, ini adonan krimnya akan aku bagi 3. Kira-kira volumenya masing-masing 200 ml. Dan ini sudah aku bagi 3 seperti ini. Dan ini yang satu bagian aku biarkan putih, sedangkan 2 bagian lainnya akan aku kasih pasta rose. Jadi kali ini aku akan buat 2 gradasi warna pink, dimana warna satunya itu soft pink, sedangkan yang satunya lagi pinknya lebih terang lagi. Gunakan pasta rose secukupnya, hingga mendapatkan warna yang kita inginkan. Dan setelah itu krimnya akan aku dinginkan. Sementara itu kita lanjut prepare kue yang tadi sudah kita masak. Nah ini bolunya ketika sudah dimasak itu biasanya ada sedikit penyusutan ya. Dan biar krimnya nggak jatuh-jatuh ke pinggirannya ketika kita masukkan. Jadi kuenya akan aku pindahkan ke loyang yang lebih kecil. Ini aku menggunakan loyang yang ukurannya sekitar 19 cm. Tapi karena kuenya kebesaran sedikit, ini aku trim sedikit ya pinggirannya biar bisa masuk ke dalam loyangnya. Dan jangan lupa bagian bawahnya kalian gunakan juga baking paper atau kalian juga bisa menggunakan plastik untuk memudahkan kita mengangkat kuenya setelah krimnya set. Setelah itu tinggal kita tuangkan krimnya, tuang secara bergantian dan secara bertahap juga ya, jadi nggak langsung dituangkan semua. Agar warnanya tidak bercampur satu sama lain dan membentuk corak yang cantik. Setelah semua adonan krimnya selesai, ini aku bentuk lagi coraknya menggunakan lidi yang aku putar-putar seperti ini. Setelah semuanya selesai, bisa kita dinginkan dulu di dalam kulkas selama 2-3 jam hingga set. Dan ini kuenya sudah set, jadi bisa kita keluarkan dari loyangnya. Hati-hati ya mengeluarkannya karena kuenya cukup lembut, jadi gampang rusak deh kalau kita nggak hati-hati. Biar makin rapi, kuenya juga aku trim pinggirannya. Dan ini dia rose Bandung moist cake sudah selesai. Dan selanjutnya seperti biasa kita potong-potong keket tagihnya. Dan ini dia hasilnya. Bisa teman-teman lihat warnanya cantik banget. Selain cantik, aku juga amazed banget sama rasanya. Kuenya wangi banget dan pasta rose-nya itu ngebuat kuenya ini jadi rasanya tuh makin legit gitu kayaknya. Selain itu manisnya juga pas, balance banget antara krim dan juga bolunya. Untuk teksturnya sendiri, bolunya sangat moist, sedangkan krimnya sangat lembut. Karena tampilannya yang menarik dan rasanya yang enak banget, kue ini jadi cocok banget untuk dijadikan sajian di hari-hari spesial kamu, dijadikan bingkisan atau hampers, atau bahkan dijadikan ide jualan kamu yang bakal laris manis. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.